Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspita Delia Sari dari kelas M1 Manajemen dengan NPM 101204778 dari STIS Tembi Bandung Basina School. Saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku konsumen di era digital. Era digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan berjalannya waktu, yang tentu akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen. Perubahan dalam perilaku konsumen mungkin sulit dipahami atau bahkan dikenali, tapi seseorang marketer perlu menyadari, mengubah, dan menyesuaikan layanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Mereka adalah keharusan. Adanya beragam jenis perilaku konsumen tentu menyadari tantangan tersendiri. Bagi perusahaan seperti peningkatan pemberitaan yang negatif, memahami jenis perilaku konsumen merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi perusahaan. Lalu, apa saja perilaku konsumen yang ada di era digital seperti sekarang? Yang pertama, menetapkan standar. Pelanggan tidak lagi membandingkan brand hanya dengan pesaing, tetapi semua brand yang dikonsumsi. Tidak peduli industri atau produk, mereka membandingkan tidak hanya produk tetapi berbagai elemen suatu brand seperti layanan, kualitas, dan kepuasan. Yang kedua, ada toleransi pelanggan. Sosial media membuat pelanggan sekarang jauh lebih mudah untuk mengeluh tentang layanan yang buruk, kualitas produk yang tidak sesuai. Hal ini membuat perusahaan semakin sulit untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Pelangganan memberi penekanan yang besar pada kemudahan layanan, dan jika ini tidak terpenuhi akan sangat mudah bagi pelanggan memberikan komplain di sosial media yang tentu akan memperburuk reputasi perusahaan Anda. Terus ada dialog pelanggan antara sosial media dan forum pelanggan. Pelanggan memiliki kemampuan untuk membangun dan menghancurkan brand. Sampai saat ini, word of mouth adalah raja. Kebanyakan pelanggan datang dari ulasan atau pendapat dari orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga. Tetapi saat ini dilakukan oleh testimoni di sosial media yang dimiliki perusahaan. Terus ada loyalitas. Pelanggan menginginkan nilai uang dan tidak akan lagi hanya menerima produk dan layanan murah. Terlebih, pelanggan tidak akan menerima standar pelayanan yang terlalu mahal dan buruk. Pelanggan lebih memilih membayar mahal namun dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik dibandingkan dengan harga produk murah namun kualitas dan pelayanan yang diberikan buruk. Terus ada informasi. Pelanggan dapat mengakses informasi dan ulasan dalam hitungan detik dengan media yang semakin mudah diakses. Informasi memberi mereka cukup fakta untuk membuat keputusan pembelian suatu produk. Dan selanjutnya ada komunikasi multi-channel. Brand tidak memutuskan metode komunikasi mana yang paling baik digunakan oleh pelanggan, mereka sendiri yang memutuskan berdasarkan channel mana yang paling banyak digunakan oleh teman, keluarga, dan influencer mereka. Brand perlu memiliki channel berdasarkan kecocokan jenis interaksi yang mereka cari. Jika tidak, paparan interaksi dengan pelanggan menjadi tidak menguntungkan. Di era digital seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk bisa mengikuti perubahan yang terjadi dengan cepat. Salah satu perubahan yang cukup signifikan di era digital dan teknologi seperti sekarang adalah muncul aplikasi mobile yang menjadi kebutuhan konsumen sehari-hari.
Dampak revolusi digital terhadap perilaku konsumen yaitu: yang pertama, konsumen memiliki power atau kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua, konsumen memiliki akses informasi yang lebih besar daripada sebelumnya. Yang ketiga, pertukaran antar marketer dan pelanggan meningkatkan interaksi langsung antar kedua belah pihak. Terus ada konsumen di era digital. Yang pertama ada snob. Golongan snob ini adalah golongan di mana konsumen menjadi sangat pemilih. Golongan ini sangat pemilih untuk menentukan produk dari kualitasnya. Menurut golongan ini, kualitas suatu barang yang ia beli merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan status sosialnya. Contoh untuk golongan snob ini adalah seorang wanita sosialita yang ingin membeli tas, maka ia akan memilih tas bermerek dan tidak membeli yang tiruan. Bagi para wanita sosialita, memiliki tas bermerek dapat meningkatkan status sosial menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan lainnya. Yang kedua ada smart. Golongan smart ini merupakan golongan yang perhitungan. Golongan ini dalam memilih produk selalu memperhatikan nilai-nilai yang diberikan oleh suatu produk. Konsumen pada golongan ini memperhatikan keuntungan yang didapatkan lalu dibandingkan dengan harga atau biaya yang dikeluarkan. Contoh untuk golongan smart ini, ada orang ingin membeli sebuah handphone. Orang tersebut akan melihat harga dan kualitas, lalu dibandingkan ada dua merek handphone dengan harga mahal namun jarang mengalami kerusakan, dan handphone murah namun sering rusak dan error. Maka orang tersebut akan memilih handphone dengan harga mahal namun pengeluaran ke depan untuk servis lebih sedikit. Yang ketiga ada dumb. Golongan dumb ini merupakan golongan yang bukan pemilih tetapi memiliki satu prinsip yang selalu ia gunakan. Konsumen pada golongan ini tidak melihat kualitas nilai ataupun benefit yang akan didapatkan. Konsumen golongan ini membeli suatu produk yang dengan melihat harga yang paling murah. Saat produk tersebut memiliki harga murah, maka dengan mudah juga mereka akan membelinya. Contoh untuk golongan dumb ini, ada orang yang ingin membeli sepatu. Orang tersebut tidak akan mencari sepatu dengan harga yang mahal, namun mereka akan membeli sepatu harga murah walaupun sepatu tersebut akan cepat rusak. Yang keempat ada entrepreneur. Golongan ini muncul pada era digital seperti saat ini. Golongan ini menjadi lebih kreatif untuk menemukan jawaban dan aktivitas. Pada era digital, pada era sebelumnya, untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur dapat dikatakan sudah ada, namun lebih susah dibandingkan sekarang. Saat ini, setiap orang yang mengikuti perkembangan digital dapat menjadi perusahaan atau entrepreneur. Perkembangan internet ini mampu membuat konsumen membuka usaha melalui e-commerce. Sekarang, para entrepreneur dapat bergabung dengan e-marketplace maupun membuat online shop sendiri. Terus ada segmentasi pasar berdasarkan letak geografi di era digital marketing. Dalam marketing konvensional, kita mengenal segmentasi pasar berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama segmentasi berdasarkan letak geografi, yang kedua segmentasi berdasarkan demografi, yang ketiga dan segmentasi berdasarkan psikografi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengenali perilaku konsumen Anda dalam berbelanja di era digital? Yang pertama, membandingkan kualitas produk dari review di internet. Sebagai besar konsumen Indonesia akan lebih dulu mencari tahu kualitas dari produk yang dibutuhkan dari review yang ada di internet. Biasanya mereka akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang dapat pada toko online Anda. Yang kedua, utamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital seperti saat ini, harga murah tidak lagi menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan.
Sebagian besar justru lebih memilih harga produk yang lebih mahal, namun tentunya dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik. Yang ketiga, menyukai personalisasi. Tentu saja, masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang Anda berikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Yang keempat, tidak ingin tertinggal hype atau tren. Satu lagi perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang menjadi trending topik. Era digital ditambah dengan pandemi COVID-19 yang membuat adopsi digital terakselerasi makin kencang di tanah air telah mengubah perilaku konsumen di Indonesia dalam melakukan pembelian produk barang dan jasa. Ada banyak hal yang kini menjadi pertimbangan konsumen saat akan memutuskan membeli atau tidak membeli. Di antaranya faktor harga, kualitas dan layanan, faktor promosi, reputasi brand, dan engagement brand dengan target pasarnya. Pandemi membuat perilaku konsumen berbelanja di platform digital seperti e-commerce melonjak. Hal ini membuat banyak perusahaan mendirikan official store di jumlah platform marketplace ternama. Kehadiran teknologi digital memang semakin memudahkan sebuah brand untuk memasarkan produknya kepada calon konsumen kapanpun dan dimanapun. Namun, akibat perkembangan teknologi digital pula membuat persaingan menjadi semakin sengit. Bahkan bisa dikatakan brand kecil pun kini dapat bersaing dengan brand besar di pasar yang sama seperti di marketplace. Maka untuk menjadi brand pilihan konsumen di tengah ribuan brand sejenis, sebuah brand harus memiliki brand awareness atau sebuah brand dikenal dengan calon konsumen dan brand value atau nilai yang didapatkan oleh konsumen ketika memilih brand tertentu. Brand value itu apakah harganya komplit, kualitasnya yang lebih baik, dan keunggulan lain dari sebuah brand. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu, dari apa yang kita bahas kita akan tahu bagaimana perilaku konsumen era digital dan pengaruh revolusi digital terhadap perilaku konsumen. Dengan memahami era digital seperti saat ini juga akan memberikan kesempatan dan peluang kerja bagi kita dan mempengaruhi kebutuhan dan sifat konsumen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.